Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan kita lanjutkan pembahasan materi P3K kompetensi manajerial, khususnya pengembangan diri dan orang lain. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa like, share, and subscribe, karena nanti akan ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan tes seleksi P3K, CPNS, ataupun tes seleksi masuk kerja lainnya. Nah, langsung saja kita bahas materi P3K kompetensi manajerial, bagian pengembangan diri dan orang lain. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengembangan diri dan orang lain. Nah, di sini suatu kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi, pada pengembangan diri dan orang lain di sini dituntut untuk mampu dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan skill dalam pekerjaan dan pengembangan diri dalam karir untuk jangka panjang. Nah, di samping itu kita juga untuk memotivasi atau menginspirasi orang lain gunanya untuk mengembangkan potensi mereka. Lalu memberikan saran atau bantuan, umpan balik, dan bimbingan ke orang lain untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Kemudian kita lanjutkan. Pada pengembangan diri dan orang lain, ini terdapat 5 level atau tingkatan. Nah, level yang pertama yaitu di sini pengembangan diri. Adapun indikator perilakunya, yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. Yang kedua, menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Dan yang ketiga, berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Jadi level yang terendah di sini kita dituntut untuk mampu mengembangkan diri kita sendiri dulu. Jadi kita kembangkan diri kita terlebih dahulu dengan cara belajar dari orang lain atau dari sumber-sumber lain untuk mengembangkan diri kita, untuk mengembangkan kemampuan ataupun yang berkaitan dengan keahlian kita atau dalam dunia kerja kita untuk karir dalam waktu jangka panjang. Kemudian level yang kedua, di sini meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi di sini sudah masuk ke tingkatan berikutnya, yaitu mengembangkan orang lain. Di sini kita sebagai atasan, jadi kita mampu meningkatkan kemampuan bawahan dengan cara memberikan contoh dan penjelasan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi di sini kita sudah mampu untuk mengembangkan potensi orang lain dengan cara memberikan contoh dan penjelasan. Di mana indikator perilakunya yang pertama meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, membantu bawahan untuk mempelajari proses, program, atau sistem baru. Dan yang ketiga, menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan. Jadi inilah indikator perilaku dalam memberikan contoh kepada orang lain untuk mengembangkan potensi diri mereka. Level yang ketiga, memberikan umpan balik dan membimbingnya.
Di mana indikator perilakunya yang pertama memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur. Melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan. Kemudian, mendorong kepercayaan diri bawahan, memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri, memberikan kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang. Jadi di sini kita beri umpan baliknya, kita bimbing dengan cara memberikan tugas-tugas yang menantang ke bawahan kita. Lalu kita amati dalam mengerjakannya. Lalu kita dorong agar mereka termotivasi untuk mengembangkan potensi diri mereka dan menumbuhkan kepercayaan diri mereka dalam mengerjakan tugas tersebut. Gunanya untuk mengembangkan potensi diri mereka. Lalu level yang keempat, menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran. Jadi di sini kita susun program dalam jangka panjang untuk mengembangkan diri dan orang lain. Nah, di sini indikator perilaku yang pertama menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk di dalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan, dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan atau pengembangan kompetensi dan karir. Yang kedua, melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi. Dan yang ketiga, mengembangkan orang-orang di sekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya. Jadi di sini pada level yang keempat, kita sudah mampu untuk menyusun program pengembangan dalam waktu jangka panjang. Gunanya untuk mendorong manajemen pembelajaran. Di sini kita susun dengan bersama-sama bawahan. Nah, kita berdiskusi untuk menetapkan tujuan, bimbingan, lalu penugasan, dan pengalaman lainnya. Kemudian level yang kelima, di sini mampu menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Nah, di sini mampu untuk ikut studi lebih lanjut. Gunanya untuk mengembangkan potensi diri. Indikator perilaku yang pertama menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan di tingkat instansi. Yang kedua, merekomendasikan atau memberikan penghargaan bagi upaya pengembangan yang berhasil, memastikan dukungan bagi orang lain dalam mengembangkan kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi. Dan yang ketiga, memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara berkelanjutan dalam penerapan di tingkat instansi. Jadi, metode lain dalam mengembangkan diri dan mengembangkan potensi orang lain itu dengan cara mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutannya dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Nah, di sini mungkin bisa diadakan suatu webinar atau studi lebih lanjut, kuliah atau hal lainnya yang berkaitan dengan mendorong untuk belajar lebih lanjut atau studi lebih lanjut. Lalu bagaimana contoh soal untuk kemampuan pengembangan diri dan orang lain? Contoh soal yang pertama, di sini menurut saya organisasi itu adalah apakah A membuat teman semakin banyak, B memperlambat menyelesaikan studi, C wadah untuk mengembangkan kualitas diri, D tempat untuk bergunjing, atau E membuat kita lebih disegani dan diketakuti. Nah, di sini meminta pendapat kita apa itu organisasi. Jawaban yang terbaik itu
C. Wadah untuk mengembangkan kualitas diri. Jadi wadah atau tempat untuk mengembangkan kualitas diri. Kemudian skor yang keempat ada pada opsi A, yaitu membuat teman semakin banyak. Nah, di sini benar, karena dengan berorganisasi maka teman kita akan semakin banyak. Nah, ini salah satu keuntungannya atau kelebihan dalam organisasi. Kemudian skor yang ketiga itu ada pada opsi E, membuat kita lebih disegani dan ditakuti. Nah, ini kurang tepat juga ya. Namun pada dasarnya organisasi itu gunanya untuk mengembangkan kualitas diri, bukan untuk menakuti orang, bukan untuk menjadi orang yang disegani. Kemudian skor yang kedua itu ada pada opsi B, yaitu memperlambat menyelesaikan studi. Nah, ini salah. Kenapa? Karena banyak orang yang ikut organisasi namun dia cepat dalam menyelesaikan studi. Nah, ini hal yang salah kalau dia mengatakan memperlambat menyelesaikan studi kalau ikut organisasi. Itu suatu hal yang salah. Maka jawaban B itu kurang tepat sehingga diberi skor 2. Begitu juga dengan opsi D. Organisasi itu untuk tempat bergunjing. Nah, ini salah. Kita di sini bukan untuk bergunjing, namun untuk mengembangkan kualitas diri, yaitu dengan cara ikut kegiatan, ataupun ikut kepanitiaan, dan hal lainnya. Gunanya untuk mengembangkan potensi diri. Maka jawaban yang terbaik adalah C, wadah untuk mengembangkan kualitas diri. Kemudian contoh soal yang kedua, ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, maka apakah A mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya tersebut? B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan menyebab kegagalan. Atau E. Tidak bersemangat lagi untuk melakukan sesuatu. Di sini kita gagal untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Maka tindakan kita adalah jawaban yang terbaik ada pada opsi D, yaitu melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan penyebab kegagalan. Jadi ketika kita gagal, kita lakukanlah introspeksi diri. Apa saja yang membuat gagal tersebut. Lalu kita perbaiki apa kesalahan-kesalahannya, apa kekurangannya yang menyebab kegagalan, agar tidak terjadi lagi kegagalan di masa berikutnya. Kemudian skor keempat ada pada opsi B, yaitu mengambil waktu untuk menenangkan diri. Nah, ketika kita gagal, kita butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk merilekskan diri, agar kita bisa berkarya untuk kedepannya dengan tenang. Lalu skor yang ketiga ada pada opsi C, yaitu bersedih hati. Nah, ketika kita gagal, kita bersedih hati. Ya, wajar, maklum, karena namanya manusiawi, pasti kita bersedih ketika mencapai suatu kegagalan. Kemudian skor yang kedua ada pada opsi A, yaitu mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya tersebut. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kalau kita gagal, itu kita tidak boleh siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Yang jelas dengan kegagalan ini kita harus belajar apa yang menjadi penyebabnya. Nah, dari sana kita bisa mengambil pelajarannya agar tidak terulang lagi di masa berikutnya. Lalu skor yang terendah ada pada opsi E, tidak bersemangat lagi untuk melakukan sesuatu. Nah, ini salah ya. Ketika kita gagal, kita harus bangkit lagi, bukan tidak bersemangat, tapi kita harus bangkit. Bagaimana cara kita tidak gagal lagi di masa berikutnya. Maka jawaban yang terbaik ada pada opsi D, yaitu melakukan introspeksi diri
dan memperbaiki kekurangan penyebab kegagalan. Lalu contoh soal berikutnya, dari sekian pegawai yang ada di kantor, saya merasa beban tugas terberat itu terdapat pada saya. Ditambah lagi dengan adanya deadline kerja. Sikap saya, apakah A. mengerjakan segala tugas dengan perasaan senang hati dan berusaha untuk memenuhi target, B. mengerjakan segala tugas secara setengah-setengah saja, yang terpenting sudah dianggap melakukan tanggung jawab, C. hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi, D. mengonsumsi obat suplemen untuk meningkatkan tenaga saya dalam melakukan penyelesaian tugas, atau E. mengundurkan diri dari tempat bekerja karena tidak sanggup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Di sini apa tindakan kita? Bahwasanya kita itu merasa beban tugas terberat, merasa tugas itu paling banyak terhadap kita. Lalu ada lagi deadline-nya. Nah, apa sikap kita? Maka tindakan terbaik itu ada pada opsi A, yaitu mengerjakan segala tugas dengan perasaan senang hati dan berusaha untuk memenuhi target. Jadi ketika ada tugas, kita selesaikan dengan senang hatinya. Lalu kita berusaha untuk menyelesaikannya, untuk memenuhi target pada pekerjaan tersebut. Kemudian skor yang keempat ada pada opsi B, mengerjakan segala tugas secara setengah-setengah saja, yang terpenting sudah dianggap melakukan tanggung jawab. Nah ini boleh ya, karena tugas ini terlalu banyak atau berat tugas tersebut, sehingga kita kerjakan setengah. Yang terpenting kita sudah mengerjakannya. Kemudian opsi yang ketiga, skor yang ketiga ada pada opsi C, yaitu hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena kita di sini hanya mengerjakan yang kita senangi saja. Berarti kalau yang tidak kita senangi, kita tidak mengerjakannya. Sementara di sini dalam bekerja kita harus menyelesaikan semua tugas tersebut. Jadi jawabannya kurang tepat. Lalu skor yang kedua ada pada opsi D, mengonsumsi obat suplemen untuk meningkatkan tenaga saya dalam melakukan penyelesaian tugas. Nah ini cocok ya dengan kasus di soal. Kenapa yang di soal ini kita harus diminta untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sementara pada jawaban kita disuruh untuk mengonsumsi obat suplemen. Nah ini tindakannya kurang tepat. Tidak ada hubungannya ya antara menyelesaikan tugas dengan mengonsumsi obat suplemen. Kemudian opsi yang terendah, skor yang terendah ada pada opsi E, mengundurkan diri dari tempat bekerja karena tidak sanggup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Seharusnya dengan adanya tugas, ini berarti ada tantangan pada diri kita untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bukan kita mengundurkan diri, tapi kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Maka jawaban yang terbaik di sini adalah A, mengerjakan segala tugas dengan perasaan senang hati dan berusaha untuk memenuhi target. Sekian penjelasan untuk materi kompetensi manajerial, khususnya pengembangan diri dan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.